Shalom saudaraku, selamat pagi, semangat pagi buat kita, salam sehat buat semuanya. Dengan saya Pendeta Deborah Dumasisyani Partambunan dari CBM 7 TV dalam acara Wisdom in the Morning. Jangan lupa no Bible, no breakfast. Selalu dahulukan mencari firman Tuhan, mencari Tuhan dan wajahnya, ya, kuasanya, wajahnya. Maka sepanjang hari kita akan menerima urapan baru, pertolongan dan tuntunan Tuhan. Hari ini saya akan bagikan kepada saudara Amsal pasal 30 ayat 21 sampai 23. Karena 3 hal bumi gemetar, bahkan karena 4 hal ia tidak dapat tahan. Karena seorang hamba kalau ia menjadi raja, karena seorang bebal kalau ia kekenyangan makan, karena seorang wanita yang tidak disukai orang kalau ia mendapat suami, dan karena seorang hamba perempuan kalau ia mendesak kedudukan nyonyanya. Saudaraku, dikatakan karena 3 hal bumi gemetar. Apa maksudnya nih? Apa bumi gitu? Maksudnya di sini adalah ada kekacauan, ya. Ada keributan di dalam bumi kalau terjadi hal yang demikian, ya, yaitu seorang hamba kalau ia menjadi raja. Misalnya saudaraku, banyak ya seorang pemimpin membesarkan anak buahnya, tapi suatu hari setelah sukses, setelah besar, anak buahnya ini malah mengkudeta atau berkhianat kepada yang sudah memimpinnya. Ini membuat sesuatu kekacauan, itu loh maksudnya loh. Keributan, hal yang akan menegangkan bumi, ya, penduduk. Aduh, kok bisa ya? Akhirnya orang bisa jadi saling curiga. Nanti kalau ditolong, takutnya nanti malah berontak, malah berkhianat, malah mengkudeta saya. Seringkali hal itu terjadi di dunia kerja maupun di dunia pemerintahan. Kedua saudaraku, dikatakan karena seorang bebal kalau ia kekenyangan makan. Saudaraku, orang bebal, dia nggak berpikir tentang hari esok. Dia nggak berpikir tentang hal apa yang penting dalam hidup. Dia nggak memikirkan hidup yang kekal. Pokoknya dia hanya berbicara makan hari ini sekenyangnya. Ini yang membuat bumi gemetar. Jadi kalau kita lihat orang yang hidupnya hanya untuk makan dan makan, kira-kira apa? Pusing nggak kita ngelihatnya? Ini akan membuat kekacauan di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam perkumpulan apapun saudaraku. Nah, kita senang melihat orang bijaksana yang tahu mengatur hidupnya, merancang kehidupannya, merancangnya sedemikian rupa. Ada hikmat, ada kuasa. Jadi bagaimanapun saudaraku, orang bebal akan membuat pusing, ya, membuat kacau. Nah, kemudian karena seorang wanita yang tidak disukai orang kalau ia mendapat suami. Ada loh saudaraku, wanita yang mungkin karena dia terlalu cantik atau apa, orang gak suka sama dia. Tahu-tahu ada rasa permusuhan aja dari orang terhadap dia. Atau dia mungkin terlalu kaya. Saya pernah ngelihat di YouTube saudaraku, ada seorang artis, ya, mungkin saudara bisa ngenalin itu, yang dia bilang misalnya mundur, 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 maju, maju, maju gitu ya. Ketika dia mendapat suami seorang yang kaya, oh banyak cibiran orang, oh dia beginilah, lalu tiba-tiba orang mengungkit masa lalunya dengan ada pengusaha batubara dengan ini, dengan ini. Nah, wanita yang tidak disukai orang kalau ia mendapat suami. Ada loh seperti itu saudaraku. Itu membuat geger, membuat gosip di mana-mana, goncang di mana-mana, ya, membuat kekacauan di mana-mana. Lalu dikait-kaitkan dengan mantan cewek daripada suaminya. Wah, nggak habis-habisnya saudaraku cerita tentang itu. Kemudian dikatakan lagi, karena seorang hamba perempuan kalau ia mendesak kedudukan nyonyanya. Saudara pasti tidak pernah luput, pasti tidak ada yang gak ingat peristiwa
artis kita yang terkenal ya, Maya Estianty ya, bagaimana anak buahnya yang bernama Mulan Jamila menggeser kedudukannya. Suaminya Ahmad Dhani lebih memilih Mulan Jamila daripada dia, dan akhirnya mereka bercerai ya. Ini sampai hari ini saudaraku, kalau di YouTube itu banyak haters, pembenci daripada Mulan Jamila, bikin ribut di mana-mana, goncang di mana-mana. Demikian juga kita dengar ada artis juga bekas penyanyi keroncong, penyanyi Jawa itu yang menggeser kedudukan daripada Ibu Halimah Bambang ya, mantu daripada Bapak Presiden pertama kita, Presiden kedua Soeharto. Nah, hal-hal seperti ini saudaraku, bagaimana seorang suami lebih memilih istri kedua, ini membuat ribut, ada kekacauan. Hal-hal seperti ini saudaraku adalah dosa. Dosa selalu mengundang kericuhan. Oleh karena itu saudaraku, kita sebagai orang percaya, hindarkanlah jiwa berkhianat. Janganlah kita, kalau kita sudah dibesarkan orang, jangan kita menggusur orang yang sudah menolong kita. Kedua, kalau kita kekenyangan makan secara jasmani, secara yang panah ini saudaraku, jangan lupa kenyangkanlah juga dirimu dengan firman Tuhan untuk bekalmu. Karena hidup bukan hanya di dunia ini, tapi hidup ini akan berlangsung terus sampai kekekalan. Jangan saudara bangga hanya karena bisa makan di bumi, punya rumah, punya usaha di bumi. Tapi biarlah saudara benar-benar membangun sesuatu yang kekal. Persiapkan sesuatu yang kekal, makan sesuatu yang kekal, yaitu firman Tuhan dalam kehidupanmu. Kemudian saudaraku, janganlah buat dirimu tidak disukai orang. Berusahalah berdamai dengan semua orang. Jangan kita menjadi batu sandungan, secantik apapun kita, sepintar apapun, sekaya apapun. Karena saya lihat banyak sekali sekarang saudaraku, ya pamer kekayaan yang terlalu kaya, merendahkan orang yang miskin, merendahkan orang yang jelek, merendahkan orang yang lebih rendah. Ini banyak sekali seperti ini. Marilah kita menjadi orang-orang yang rendah hati, sehingga kalaupun kita diberkati, orang turut bersuka cita. Jangan sampai ketika kita diberkati, malah orang mencibir kepada kita saudaraku. Nah, ada juga di sini katakan perlu kita latih anak-anak kita, baik semua saudara penonton yang para gadis yang masih single, laki-laki atau perempuan saudaraku. Jangan pernah mengingini kedudukan nyonyamu atau kedudukan tuanmu. Ada banyak istri berselingkuh, jatuh cinta. Zaman dulu saya pernah dengar itu, ada pejabat pemerintah, istrinya malah berselingkuh dengan supirnya. Ya, saya juga, kita tadi katakan ada artis bawahan istrinya malah menggeser kedudukannya menjadi istri suaminya. Ini dosa Sodom dan Gomora, perzinahan, perselingkuhan akan mengundang kutuk buat kita. Itu sebabnya dikatakan 3 hal bumi gemetar, bahkan 4 hal ia tidak dapat tahan. Oleh karena itu, mari kita hidup sesuai firman Tuhan, hidup dalam etika, tingkah laku yang baik, berbudi luhur, hidup suci dan lurus. Maka dunia ini kita turut menyumbangkan kedamaian, keamanan di bumi ini. Demikian saudaraku, firman Tuhan yang bisa saya bagikan dari Amsal 30 ayat 21 sampai 23. Sampai jumpa besok pagi, setiap pukul 5 pagi. God bless you.